Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang warehouse and storage. Lalu ada teman-teman saya yang beranggotakan Helmi Ahmad Fauzi dengan NIM 139, lalu ada Muhammad Azkar Ramadhani dengan NIM 141, lalu ada Dita Kamila dengan NIM 142, lalu ada saya Aulia Arya Putri dengan NIM 147, lalu ada Naya Arsi Destinata dengan NIM akhir 148. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang aktivitas warehousing. Yang pertama adalah saving, yaitu proses penerimaan barang dari supplier yang meliputi pembongkaran barang dari transportasi yang datang dan melakukan pengecekan terhadap barang, baik dari kuantitas maupun kualitas yang menginput ke dalam sistem. Lalu ada reserve storage, yaitu proses penyimpanan barang yang telah tiba ke dalam bagian atau lokasi penyimpanan di gudang tersebut. Lalu ada order packing, itu proses pengambilan barang sesuai dengan pesanan dari konsumen dan dari lokasi penyimpanan. Lalu ada sortation, yaitu proses pengurutan atau pengelompokan barang berdasarkan dengan jumlah dan tujuan dari pesanan. Lalu ada collection and added value service, yaitu proses muat barang dalam transportasi pengiriman yang selanjutnya akan masuk ke dalam proses pengemasan yang telah disediakan di kelompok sebagai bentuk nilai. Lalu ada fungsi dan jenis. Yang pertama ada fungsi gudang. Fungsi penyimpanan atau storage and movement. Warehouse berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang, baik bahan mentah, setengah jadi, hingga peralatan yang digunakan untuk produksi. Yang kedua ada fungsi melayani permintaan pelanggan atau pemenuhan pesanan. Gudang juga menerima barang dari penyuplai dan memenuhi permintaan dari cabang atau pelanggan dan menjamin ketersediaan produk dan siklus pesanan. Lalu ada fungsi distribusi dan konsolidasi atau distribution and consolidation, yaitu gudang menjadikan gudang penyimpanan berjangka kepanjangan tangan dari pemasar dan penjualan dalam memastikan penyimpanan produk dan informasi kepada pelanggan sebagai titik penjualan. Lalu ada jenis-jenis gudang. Yang pertama ada operasional gudang, digunakan untuk menyimpan bahan material dan spare part yang digunakan dalam proses produksi. Lalu ada gudang perlengkapan, digunakan untuk menyimpan perlengkapan yang akan digunakan untuk memperlancar proses produksi. Lalu ada gudang pemberangkatan, digunakan untuk menyimpan barang yang telah menjadi barang jadi dan dikirimkan ke keluar distributor maupun pengecer. Lalu ada gudang musiman, digunakan ketika gudang operasional dan gudang pemberangkatan penuh. Biasanya disewa dari pihak lain untuk jangka waktu tertentu. Lalu ada aktivitas penyimpanan. Yang pertama, memutuskan apakah penyimpanan aktivitas tersebut dimiliki sendiri atau sewa atau pinjam. Kriteria untuk memutuskan apakah aktivitas penyimpanan sebaiknya dimiliki sendiri atau disewa, perlu dipertimbangkan beberapa kriteria seperti jumlah persediaan yang diperlukan, jangka waktu penggunaan, lalu ada biaya operasional dan perawatan, lalu ada ketersediaan sumber daya dan infrastruktur, lalu ada kebutuhan akan keamanan dan kualitas penyimpanan. Lalu ada desain atau tata letak dari fasilitas penyimpanan atau gudang. Prinsipnya, desain atau tata letak fasilitas penyimpanan gudang harus mempertimbangkan beberapa prinsip seperti efisiensi ruang, keterjangkauan dan aksesibilitas, lalu keamanan dan kualitas penyimpanan, lalu penggunaan teknologi dan sistem material handling yang efektif. Lalu ada pertimbangan bauran produk. Yang pertama, pengertiannya adalah pertimbangan bauran produk seperti mempertimbangkan variasi produk yang akan disimpan di gudang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa gudang dapat menampung berbagai jenis produk dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk kriterianya, untuk mempertimbangkan bauran produk, perawatannya sistem keamanan prinsip, yaitu perawatan
dan sistem keamanan di gudang harus mempertimbangkan beberapa prinsip, yaitu penugasan dan pelatihan personal kriteria untuk memastikan tercapainya aktivitas penyimpanan dan perlu mempertimbangkan beberapa kriteria. Lalu ada proses administrasi. Lalu saya akan menjelaskan fungsi penyimpanan, jenis penyimpanan, dan cross-doxing. Yang pertama saya akan menjelaskan fungsi penyimpanan, yaitu yang pertama ada penerimaan, menerima barang-barang yang diterima dari pemasok atau sumber lain. Lalu ada penyimpanan, menyimpan barang-barang di tempat yang sesuai dengan kode lokasi. Lalu ada pengawasan, mengawasi kondisi dan kualitas barang-barang yang disimpan. Lalu ada pengeluaran, mengeluarkan barang-barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu ada pengiriman, mengirimkan barang-barang ke tujuan yang sesuai. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penyimpanan. Yang pertama ada gudang, tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang tidak terlalu besar. Lalu gudang juga tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang lebih besar dan memerlukan ruang yang lebih luas. Lalu ada storage network atau SAN, artinya penyimpanan yang digunakan untuk menghubungkan servers ke unit disk logistik atau LUN. Lalu ada cross-doxing. Cross-doxing adalah kegiatan logistik di mana barang-barang diterima dan dikirim kembali tanpa disimpan dan dalam penyimpanan semi permanen. Jenis-jenis cross-doxing diantaranya permintaan musiman, permintaan tak menentu, spekulasi, dan kesempatan khusus atau diskon. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi gudang. Yang pertama ada ukuran dari pasar yang dilayani. Lalu kedua ada jumlah produk yang dipasarkan. Yang ketiga ada ukuran dari produk. Yang keempat ada sistem penanganan material yang dipergunakan. Lalu ada waktu tunggu produksi dan tipe rak yang dipergunakan. Lalu ada analisa jurnal. Fenomenanya terdapat inovasi dan strategi dalam logistik yang harus diterapkan berdasarkan sistem informasi. Lalu pergudangan yang diintegrasi dalam supply chain manajemen menjadi salah satu yang sangat penting sebagai tempat penyimpanan barang dari produsen ke retail. Lalu perusahaan logistik pihak ketiga atau 3PL memiliki fungsi untuk meningkatkan efektivitas kerja dan menekankan biaya serta waktu. Lalu ada persaingan bisnis logistik mengharuskan perusahaan menyiapkan strategi yang tepat agar dapat memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Tujuannya menentukan strategi rantai pasokan yang berfokus pada penyimpanan dan distribusi. Karena perusahaan bertindak sebagai logistik pihak ketiga, maka menggunakan analisis SWOT. Lalu ada pemikiran. Yang pertama ada strategi perusahaan yang disusun berdasarkan analisis faktor internal atau IFAS dan eksternal atau EVAS menggunakan analisis SWOT. Hasil IFAS dan EVAS digunakan untuk menentukan posisi perusahaan dalam diagram analisis 4K dan metrik internal eksternal. Lalu ada strategis yang sesuai dapat ditentukan menggunakan metrik SWOT atau TOWS. Lalu ada metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di perusahaan logistik pihak ketiga atau 3PL. Lalu sampel dan populasi, sampelnya itu PT Agility International, perusahaan logistik 3PL yang berlokasi di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Untuk populasinya, perusahaan logistik pihak ketiga di Indonesia. Untuk perbandingan jurnalnya, yang pertama ada Jurnal Perencanaan Tata Letak Gudang menggunakan metode shared storage di pabrik plastik Kota Semarang, Eko Anindio et al. 2012. Itu penelitinya Firman Ardiansyah, Eko Anindio, Yauma Agit Wedana, dosen Fakultas Teknik Universitas Situkubang Semarang. Perbedaannya, metode spesifik jurnal 1 menggunakan metode shared storage, sedangkan metode yang digunakan dalam jurnal utama tidak spesifik. Dijelaskan dalam pencarian abstrak dan kesimpulan. Fokus area jurnal 1 lebih berfokus pada penerapan metode tertentu di pabrik plastik di Semarang. Sedangkan jurnal utama tampaknya memiliki cakupan lebih luas
dan bisa jadi fokus pada area yang berbeda dalam manajemen pergudangan dan hasil analisis. Jurnal 1 memberikan detail spesifik mengenai luas area yang dibutuhkan dan efisiensi yang dihasilkan setelah penerapan metode. Sedangkan informasi ini tidak ditemukan di dalam jurnal utama dalam pencarian singkat. Lalu untuk persamaannya, fokus pada tata letak gudang. Kedua jurnal juga membahas tentang perencanaan dan pengaturan tata letak gudang untuk meningkatkan efisiensi. Metode yang digunakan keduanya menggunakan metode optimasi tata letak gudang seperti metode shared storage di jurnal 1. Lalu kesimpulannya, jurnal 1 metode share and storage meningkatkan efisiensi penataan gudang dengan mengurangi jarak tempuh material handling. Lalu yang kedua, luas area penyimpanan dan gang terus dihitung secara tepat untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang gudang. Lalu yang ketiga, penerapan prosedur yang baik dan menggunakan metode share and storage memberikan kesan yang luas dan efisiensi di gudang plastik. Lalu untuk jurnal yang kedua, yaitu dengan nama jurnal penggunaan metode serum dalam membentuk sistem informasi penyimpanan gudang berbasis web. Jurnal tahun 2022, yaitu oleh Sandi Pratama, Sultan Ibrahim, Muhammad Al-Faqih, Bahasya, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Untuk perbedaannya, jurnal utama membahas strategi rantai pasokan menggunakan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Sedangkan jurnal kedua berfokus pada analisis strategi rantai pasokan di gudang logistik pihak ketiga untuk proses distribusi. Untuk persamaannya, keduanya menggunakan jurnal ilmiah yang membahas tentang topik terkait logistik dan manajemen rantai pasokan. Keduanya diterbitkan di Indonesia meskipun tidak dijelaskan penerbitnya. Yang ketiga, keduanya juga memiliki format penulisan jurnal ilmiah yang serupa meskipun tingkat kedetailannya dan kelengkapannya berbeda. Lalu untuk kesimpulannya, penelitian dalam jurnal kedua menggunakan analisis SWOT untuk menentukan strategi terbaik bagi perusahaan jasa logistik pihak ketiga. Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan berada pada kuadran turnaround, di mana perlu adanya upaya untuk mengurangi kelemahan dalam rangka memanfaatkan peluang yang ada. Lalu yang kedua, secara keseluruhan, jurnal kedua memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya strategi rantai pasokan, khususnya pada bisnis jasa logistik pihak ketiga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses distribusi. Lalu untuk jurnal ketiga dengan judul Formulating and Solving Integrated Order Basing and Routing in Multi-Depot AGV Assisted Mixed Self Warehouse. Jurnal tahun 2023 oleh penelitinya Lindsay Henyili dan Lauren Lutmana. Untuk perbedaannya, topik utama kedua jurnal ini membahas tentang strategi rantai pasokan dalam konteks pergudangan dan logistik. Lalu pentingnya manajemen rantai pasokan. Kedua jurnal juga meningkatkan pentingnya koordinasi strategi dalam manajemen rantai pasokan untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Analisis dan pendekatan keduanya menggunakan analisis pengembangan strategi yang efektif. Jurnal pertama juga menggunakan analisis SWOT, sementara jurnal kedua menggunakan pendekatan sistem model dinamis. Untuk persamaannya, metode analis
analisis jurnal pertama menggunakan analisis SWOT untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari perusahaan logistik pihak ketiga. Jurnal kedua juga menggunakan pemodelan sistem dinamis untuk menganalisis strategi rantai pasokan di pergudangan. Fokus spesifiknya, jurnal pertama fokus pada PT Agility International di Jakarta dan bagaimana mereka dapat menggunakan strategi turnaround untuk memperbaiki kelemahan internal dan eksternal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Jurnal kedua lebih berfokus pada model dinamis untuk mengoptimalkan proses pergudangan secara keseluruhan tanpa menyebutkan pesan tertentu. Lalu kesimpulannya menggunakan pendekatan analisis perencanaan bisnis yang umum seperti PST, STIR, dan Porter 5 Process sebagai bagian dari metode SWOT. Jurnal kedua menggunakan pendekatan pemodelan lebih teknis dan berfokus pada sistem dinamis untuk memahami kompleksitas dan interaksi dalam sistem pergudangan. Lalu untuk jurnal keempat dengan judul Sequencing and Routine in a Large Warehouse with High Degree of Product Rotation dengan peneliti Gianmocco Lanza dan Mauro Pascantan dan Maria Grazia Scuter. Perbedaannya secara garis besar, jurnal 4 alur perputaran produksi, sementara jurnal utama membahas penyimpanan gudang. Lalu untuk persamaannya, kedua jurnal membahas tentang manajemen rantai pasokan dan logistik. Kedua jurnal juga memfokuskan pada aktivitas penyimpanan dan distribusi barang di gudang. Kedua jurnal menggunakan analisis SWOT untuk mengembangkan strategi. Untuk kesimpulannya, jurnal kedua membahas tentang strategi rantai pasokan di gudang logistik. Lalu untuk jurnal yang kelima dengan judul Rancangan Penempatan Material pada Warehouse Humanitarian Logistik, jurnal tahun 2022, yaitu dengan peneliti Amri Yanwar, Reza Payakun, dan Abdi Kurniawan. Untuk perbedaannya, fokus penelitian jurnal pertama yaitu berfokus pada strategi rantai pasokan di gudang logistik pihak ketiga untuk proses distribusi menggunakan analisis SWOT. Dan untuk jurnal kedua juga berfokus pada rancangan penempatan material di gudang logistik kemanusiaan, khususnya untuk penanganan COVID-19 menggunakan analisis FSN dan metode class-based storage. Untuk kesimpulannya, kedua jurnal memberikan insight tentang pentingnya strategi dan rancangan efektif dalam manajemen logistik dan operasional gudang. Jurnal pertama menekankan pada pentingnya analisis SWOT dalam menentukan strategi untuk mengatasi kelemahan, peluang, dan ancaman dalam operasional logistik di pihak ketiga. Sedangkan jurnal kedua menekankan tentang rancangan penempatan material yang efisien di gudang logistik kemanusiaan dengan mempertimbangkan frekuensi pergerakan material dan memberikan solusi untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan. Dengan demikian, kedua jurnal ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur manajemen logistik dan operasional gudang. Lalu untuk jurnal ke-6 dengan judul Perbaikan Warehouse Business Process dengan metode Lean Six Sigma di PT XYZ oleh Yogi Triyuntoro dan Pino Wahyudi Abdul. Untuk perbedaannya, pertama, jurnal pertama berfokus pada analisis strategi rantai pasokan di gudang 3PL untuk proses distribusi, sedangkan jurnal kedua berfokus pada perbaikan proses bisnis di gudang dengan menggunakan metode Lean Six Sigma. Lalu untuk jurnal kedua juga menggunakan analisis SWOT untuk menentukan strategi, sedangkan jurnal kedua menggunakan
metodologi DMAIC atau Defined Missile Analysis Improve Control dari Sigma. Untuk persamaannya, kedua jurnal sama-sama berfokus pada manajemen gudang dan logistik. Lalu yang keduanya, kedua jurnal juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional gudang. Yang ketiga, kedua jurnal juga menggunakan pendekatan analisis kondisi internal dan eksternal perusahaan untuk menemukan strategi dan perbaikan. Lalu kesimpulannya, secara keseluruhan, kedua jurnal ini membahas tentang manajemen gudang dan logistik, namun dengan fokus pada fokus yang berbeda. Jurnal pertama lebih berfokus pada analisis rantai pasokan, sedangkan jurnal kedua berfokus pada perbaikan proses bisnis gudang menggunakan lens Six Sigma. Untuk jurnal ke-8 dengan judul Analisis Perencanaan Sistem Informasi Pergudangan CP Karya Nugraha oleh M. Haidar Begir dan Bramantio Eko Putro. Fokusnya menganalisis strategi rantai perbedaannya menganalisis strategi rantai pasokan di gudang logistik pihak ketiga dengan fokus pada penyimpanan dan distribusi metodologi menggunakan analisis SWOT. Lalu topik untuk persamaannya, keduanya juga membahas tentang manajemen gudang dan rantai pasokan dan meningkatkan efisiensi ini. Lalu jurnal ke-8 ini membahas tentang perancangan sistem informasi pergudangan yang dengan komputerisasi dan peluang, tetapi juga kelemahan internal. Lalu ada rekomendasi strategi turnaround untuk mengatasi kelemahan dan memanfaatkan peluang. Untuk persamaannya, ini dia jurnal yang ke-9 yaitu perencanaan sistem mix monitoring dan data warehouse cargo berbasis web menggunakan metode Agile Software Development. Itu studi kasus PT Bangun Desa Logistik oleh Ricky Alisandi Putra dan Niki Pratama. Yang pertama, untuk perbedaannya, kedua jurnal sama-sama membahas tentang sistem pengelolaan data dan informasi di bidang logistik, khususnya di gudang pihak ketiga atau third logistik warehouse. Kedua jurnal juga membahas tentang penggunaan lalu untuk persamaannya, jurnal pertama judul ini berfokus pada strategi analisis rantai pasokan di gudang pihak ketiga, sedangkan jurnal kedua itu lebih berfokus pada perencanaan sistem pemantauan warehouse untuk kargo dan jurnal pertama tidak menyebutkan metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan, sedangkan jurnal kedua secara jelas menggunakan metodologi Agile Software. Lalu untuk kesimpulannya, secara umum kedua jurnal tersebut sama-sama membahas tentang pengelolaan data dan informasi di bidang logistik, khususnya di pihak ketiga. Namun jurnal pertama lebih berfokus pada strategi analisis rantai pasokan, sedangkan jurnal kedua lebih berfokus pada perancangan sistem pemantauan risiko dan data warehouse. Lalu ada jurnal ke-10 dengan judul Inventory Routing in a Warehouse, the Storage Placement Routine Problem. Jurnal tahun 2022, penelitinya Melisi Eli Claudia Archeti Haydun SR. Yang perbedaannya, jurnal pertama itu membahas tentang peruturan pengisian penyimpanan. Lalu jurnal pertama juga berfokus pada analisis strategi rantai pasokan di gudang logistik pihak ketiga, sedangkan jurnal kedua berfokus pada masalah peruturan pengisian penyimpanan di gudang.
Lalu jurnal pertama juga tidak menyatakan informasi rinci seperti pengarang, afiliasi abstrak, dan detail publikasi, sedangkan jurnal kedua menyatakan hal tersebut. Untuk persamaannya, kedua jurnal juga membahas topik berkaitan dengan manajemen gudang dan operasi logistik. Kedua jurnal juga berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam kegiatan gudang seperti proses pengisian, penyimpanan, dan pengambilan pesanan. Untuk kesimpulannya, meskipun membahas topik yang berbeda, kedua jurnal tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan dan optimalisasi operasi gudang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas rantai pasokan. Jurnal pertama berfokus pada analisis strategi, sedangkan jurnal kedua berfokus pada solusi operasional melalui pendekatan perekrutan, pengisian, dan penyimpanan. Kedua pendekatan ini melengkapi untuk mencapai pengelolaan gudang yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.